Iya, sahabat Anda yang masih bersama kami, terima kasih sekali ya. Hari Sabtu ada yang libur kan? Nah, nggak ada salahnya kalau misalnya Anda bergabung bersama kami, ya kan? Nah, jam 9 ini nanti kita akan menyimak bersama ya paparan dari seorang dosen FISIP UNER, Dr. Eko Supeno DRS MSI, atau kita biasanya akrab dengan sebutan Cak Eko Supeno. Kita masuk di program Dialog Sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Yang nanti akan kita bicarakan ini adalah tentang kesehatan ya. Saya sehat, kamu sehat. Nah, yang diharapkan tentunya ini adalah ekonomi juga sehat. Nah, baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Cak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Cak Eko. Saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih sekali. Ya, ini kalau biasanya kuliah di depan mahasiswa, saat ini kuliah bersama saya ya. Baik. Kuliah eksklusif ini. Eksklusif ya, benar. Nah, kita ini berbicara tentang sehat, dan sekarang sehat itu menjadi sesuatu yang mahal dan eksklusif juga gitu, Cak Eko ya. Apalagi pada saat pandemi, pada saat ini, tentunya saya ingin tahu juga nih, definisi sehat ini kalau pada saat pandemi itu seperti apa? Arti sehat, mana sehat itu sendiri? Cak Eko, monggo silakan. Siap, terima kasih Mas Ilham. Selamat pagi untuk para pendengar setia Radio Suara Sidoarjo. Terminologi sehat dalam konteks yang ingin saya jelaskan ini tidak hanya sehat secara fisik ya, tapi sehat juga secara mental, sehat juga secara karena pemikiran, jiwa itu juga memberikan kontribusi besar terhadap kondisi kesehatan secara general, secara umum gitu ya. Jadi saya mohon maaf Mas Ilham, kami tidak bicara tentang sehat dalam pengertian kedokteran ya, tapi sehat dalam konteks orang sosial. Karena itu tidak kalah pentingnya juga gitu ya. Karena di dalam tubuh yang sehat kan ada jiwa yang sehat harusnya kan gitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu mewujudkan kondisi sehat secara personal itu juga harus dibangun, harus dipersiapkan pada diri kita sendiri, spirit untuk mau sehat gitu ya. Kalau di dalam diri kita ini tidak ada spirit untuk mau sehat, semangat untuk sehat, ya itu pasti akan berdampak kepada yang lainnya. Kalau individu-individu itu sendiri tidak punya spirit sehat, maka itu sama dengan kita menciptakan kamunya tadi ya, orang lainnya tadi ya, itu juga semua akhirnya jadi tidak sehat. Konsekuensi logisnya itu kan bisa kita rasakan saat ini ya. Pandemi ini memberikan pelajaran yang luar biasa pada kita ya. Karena kita nggak sehat, kamu juga nggak sehat ya. Akibatnya ya seperti ini ya, ekonomi kita ini nggak menjadi sehat gitu ya. Nah, oleh karena itu persoalannya adalah gimana caranya menemukan spirit semangat untuk sehat di dalam diri kita. Ini kan yang perlu dibangun dulu ya, untuk sampai kepada sehat secara keseluruhan ya. Inilah yang mungkin perlu kita perbincangkan ya. Kita selama ini kan waktu habis itu hanya pada persoalan fisiknya ya. Vaksinasi, kemudian berobat, vitamin, berjemur dan sebagainya, ini kan fisik. Tapi kan tidak semua orang punya spirit untuk sehat. Buktinya apa? Meskipun dihimbau jaga jarak, meskipun dihimbau cuci tangan, meskipun dihimbau pakai masker, meskipun dihimbau jangan berkerumun, jangan bergerombol, patuhnya, tapi kan tidak ada. Banyak juga orang bukan menentang ya, meremehkan gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kemudian menganggap ini adalah sebuah skenario besar, konspirasi, bla 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 dan sebagainya. Ini kan berarti tidak ada spirit dalam diri kita ya. Spirit itu sehatnya itu nggak dapat gitu ya. Artinya itu negara atau pemerintah atau kita semua sering hanya membicarakan sehat dalam pengertian fisik, gitu, tapi tidak membangun spirit bahwa kita itu harus punya dulu spirit untuk menjadi sehat. Internalisasi dalam diri kita kan harus dibangun. Ya, itu kan sama dengan kalau ingin jadi wirausaha kan harus dibangun spirit wirausahanya dapat ada enggak
bantuan diberikan pada pemerintah bla bla bla, tapi tidak ada spirit untuk berwirausaha, untuk berbisnis, ya nggak akan bisa berkembang. Ya kata orang Surabaya itu ngenteni linggis kambang kan gitu ya. Masih orang nggak gitu. Mungkin ya. Nggak mungkin gitu loh. Bantuan pemerintah sebesar apapun ya hilang begitu saja, cuma-cuma. Ya sama lah. Apa yang kita lakukan ini, yang sudah dilakukan oleh ikhtiar dari banyak pihak, pemerintah, para pemerhati lingkungan, bahkan UNICEF. Ya, di lembaga saya ini kan kerjasama dengan UNICEF, dan saya bertanggung jawab pada Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan UNER. Salah satunya itu ada bekerjasama dengan UNICEF untuk memberikan membangun kesadaran baru tentang arti hidup sehat gitu ya. Nah, itu juga akan percuma sia-sia dilakukan kalau tidak ada semangat dalam diri kita sendiri. Saya kira itu mungkin di awal yang mungkin bisa. Baik, jadi kita hari ini memang menonjolkan bagaimana upaya semangat atau spirit kita untuk sehat ya. Karena kadang-kadang kita tahunya itu hanya sebagai wacana-wacana saja. Kenapa saya bilang begitu? Karena kadang-kadang orang itu baru ngeh itu ketika baru terpapar sakit, iya kan? Baru rewepot. Akhirnya search ya tentang sehat, tentang ini obat ini apa ini akhirnya baru ada rasa peduli begitu ya Cak Eko ya. Nah, betul. Kalau menurut Cak Eko ini sebelum kita membahas tentang langkah apa ya yang harus dilakukan agar timbul semangat untuk terus menjaga kesehatan ini. Apakah memang sehat itu kita harus sakit dulu gitu ya, supaya kita memang sadar begitu. Agak susah sih sebenarnya. Tadi sudah dikatakan oleh Cak Eko sendiri kan, agak susah sebenarnya menumbuhkan spirit sehat ini, ya kan? Nah, apakah memang kita kalau sebagai contoh kasus yang sama itu ketika kita berkendara di lalu lintas. Ya kan, misalnya ada jalan berlubang, apakah nunggu orang jatuh dulu baru ditembel gitu loh? Iya gitu ya, betul ya Cak Eko ya. Agak mirip atau gimana ya? Kalau saya umpamakan begitu. Betul. Gimana nih Cak Eko? Ya makanya itu tadi sehat itu kan kita pilih tema ini sehat, saya sehat itu rakyat ini sehat. Kamu itu bisa jadi juga pemerintah juga sehat dong gitu ya. Makanya kan sering ada sindiran, emang kalau ada orang kemudian tidak mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang ironi atau misalnya sesuatu yang naif gitu kan, kamu sehat, gitu ya. Artinya itu dipertanyakan kan gitu. Makanya kamu sehat ini bisa bermakna banyak ya. Jadi kamu sehat, gitu. Kalau hari gini kamu masih ngomong gitu, hari gini masih kamu melakukan itu, kamu sehat ya. Nah. Ya sama ini sebetulnya ya, tema ini kan juga bisa bukan menyindir ya, mengingatkan kita semua, baik kita, saya, Mas Ilham, media, kemudian pemerintah, LSM dan sebagainya itu juga perlu sehat, karena dia yang positioning di kamu kan, kamu sehat, pemerintah ini sehat gitu ya, kok harus kan gitu ya dan sebagainya. Makanya harus sehat semuanya, tidak hanya individu-individu masyarakat sebagai bagian kunci penting di dalam mewujudkan ekonomi sehat itu, tetapi kamunya sendiri juga harus sehat. Siapa itu? Bisa individu, bisa organisasi, bisa kelompok, bisa sistem, gitu ya. Sistem ini juga harus sehat. Ya gimana ekonomi mau sehat? Kalau kelompok-kelompok yang kecil masyarakat nggak ada yang sehat. Para asosiasi pedagang nggak sehat, para asosiasi profesi nggak sehat, para pengkritisi juga nggak sehat gitu ya. Sehat itu kan jadi banyak makna. Itu juga harus sehat juga karena ekonomi itu sangat tergantung kepada siapa ya, konsumennya kan. Aktivitas ekonomi itu kan produksi, konsumsi, alokasi, distribusi ya. Oke deh, produksi oke. Tapi kalau nggak ada yang konsumsi terus gimana? Mau apa gitu kan? Nggak bisa. Makanya kan harus disehatkan ini. Gitu loh. Kalau kita sedikit waktu untuk bersabar, tidak memaksa orang harus bergerombol dan sebagainya, itu sama dengan kita itu menyiapkan pasar kita. Gitu loh. Menyiapkan apa Cak Eko? Pasar kita. Pasar kita. Kan, ya kan gini, kalau oke deh,
Oke, saya tunda dulu waktu, misalnya saya nggak buka, nggak maksakan diri untuk menerima konsumen yang lebih luas dan sebagainya, biar mereka pada sehat. Itu kan sama dengan sebenarnya kita menyiapkan konsumen kita kan, pasar kita itu kan, untuk bisa membeli ke depan, gitu ya. Saya jadi teringat kalau nggak salah ya, Bill Gates itu pada waktu memberikan dana filantropinya untuk memberantas polio di tahun 70-an ya, tahun 79 atau 80 saya lupa itu. Itu dia investasi itu sampai 1,2 triliun seingat saya ya. Apa kata Bill Gates? Dia bilang gini, kalau anak-anak itu di dunia ini tidak saya selamatkan, nanti siapa yang membeli teknologi saya ke depan? Jadi dia investasi. Jadi dia ciptakan pasar itu. Jadi jangan dilihat, jangan dilihat sekarang, ya dia investasi untuk, ya nanti kalau anak-anak itu kan ke depan mereka yang menikmati teknologi yang saya kembangkan. Gitu. Terus kalau pada nggak sehat, pada mati, terus siapa yang membeli produk saya? Nah, vision ini penting. Gitu. Jadi negara ini, rakyat kita harus disadarkan pada posisi vision itu. Jangan dihitung cost benefit ratio sekarangnya saja. Untuk ruginya sekarang, tidak, harus vision. Hampir semua negara besar itu vision, memikirkan apa yang akan kita raih ke depan. Nah, pertanyaannya gimana menciptakan masyarakat itu menjadi sabar untuk membaca vision, ya, sabar membaca vision itu. Nah, ini yang perlu dibangun, gitu loh. Kalau enggak, kita ini ya hanya begitu-begitu saja. Pemerintah itu ya begitu-begitu saja. LSM, organisasi kemasyarakatan ya begitu-begitu saja. Mengikuti apa saja yang ada sebelumnya. Seakan-akan seperti itu. Ya kan? Kata orang bijak kan begini. Kalau ingin jadi orang biasa, ikuti sejarah. Kalau ingin jadi orang luar biasa, buatlah sejarah. Jadi kita kan enggak. Iya kan? Jangan berhenti. Ya ini biasanya begini, biasanya. Aduh, hari gini gitu loh, kamu sehat. Makanya saya ingatkan pada mahasiswa saya juga gitu, kamu harus bisa membuat langkah besar, jangan mengikuti apa yang sudah ada, jangan mengikuti kakak kelasmu. Ya sama negara ini, jangan mengikuti apa yang sudah ada, dipikirkanlah yang namanya vision itu, dipikirkan apa yang kita investasikan sekarang untuk dibawa ke masa depan. Loh Pak, masyarakat belum bisa menerima ini, ya kalau gitu yakinkan, itulah tugas kita. Tugas negara ini, bangsa ini. Bukankah kita sudah berjanji di negara, para pejabat kita, di depan yang melantik, di depan rakyatnya, demi Allah saya berjanji, kan gitu. Untuk apa? Di Undang-Undang Dasar dia, saya akan setia dengan Pancasila Undang-Undang Dasar. Bentuknya apa? Menciptakan kesejahteraan. How, pertanyaannya? Bagaimana caranya? Kan sudah janji, gitu kan? Ya, kalau janji nggak ditepati, kamu sehat, kan? Nggak sehat juga. Nah ini yang juga harus diredefinasi lagi ya, diredefinasi lagi ya. Didefinisikan ulang gitu loh. Yang sehat ini gitu ya, tidak, jangan hanya physically, itu mental, dari spiritnya semangat. Nah, itu saya kira masalah yang cukup. Kalau kita memang sehat ini kan memang tidak hanya menyoroti soal tadi physically saja, tapi juga psikisnya juga, ya kan? Nah, yang diharapkan itu sebenarnya memang ada balancing ya, keseimbangan gitu ya, Cak Eko ya. Betul. Nah, kan kalau misalnya sehat raganya, jiwanya sakit ya percuma, ya kan? Psikopat ini namanya. Mungkin ya. Jalan-jalan itu banyak. Iya. Kalau jiwanya sehat, kemudian raganya sakit, ya percuma, nggak bisa jalan-jalan, ya kan? Nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nggak bisa nikmati apa-apa. Nah, ini yang paling penting juga, ini jadi sebenarnya dari kita untuk meraih sehat itu apa yang kita harus awali lebih dulu ini menurut Cak Eko, apakah jiwanya dulu, raganya dulu, atau dua-duanya dulu, atau bagaimana ini supaya bisa menciptakan ini? Kan memang berawal sebenarnya dari kita, kemudian Anda dan semuanya, kan begitu ya, Cak Eko ya? Oke, baik, monggo silakan ini. Ya, paling nggak harus ada 3 step yang harus diperhatikan. Apa itu? Satu, yang pertama adalah penyadaran diri, gitu ya. Sadar diri bahwa positioning saya ini apa.
gitu loh. Saya ini menyadari apakah saya ini bagian dari republik ini, apakah saya ini bagian dari masyarakat ini, apakah saya ini bagian dari lingkungan masyarakat saya, apakah saya ini bagian dari keluarga saya. Itu harus disadari dulu, harus ada tumbuh kesadaran. Oke, kalau saya ini bukan hidup sendiri, ternyata saya ini bagian dari keluarga, saya ini bagian dari lingkungan RT, RW, lingkungan rumah, komplek rumah, saya ini bagian dari daerah ini, saya bagian dari republik ini. Kontribusi saya itu sangat berpengaruh karena saya menjadi bagian. Itu harus ditumbuhkan dulu. Mulai pendidikan, ya, proses pendidikan sejak dini ditanamkan kepada anak-anak PAUD, TK, SD, SMP, apalagi perguruan tinggi, bahwa kamu itu bagian penting dari komunitasmu, bagian penting dari entitas negara Indonesia ini. Setiap yang kamu lakukan itu berdampak, berimpact, berkontribusi, apakah bisa memberikan kebaikan atau kerusakan. Itu dibangun dari kurikulum, penyadaran diri. Dan itu ditanamkan sejak diri, bahwa anak-anak kita itu harus sadar diri bahwa kamu itu bagian dari komunitas sekolahmu, lingkunganmu, gitu loh, keluargamu. Kamu berbuat salah, impact-nya itu banyak. Nah, itu harus masuk di awal, kurikulum awal. Pak, kalau nggak sekolah gimana? Kalau begitu itu tanggung jawab komunitas di lingkungannya itu untuk memberikan penyadaran. Itu tahap satu. Ya. Kalau sudah sadar bahwa oh ya positioning saya seperti ini, maka langkah berikutnya adalah peningkatan kapasitas. Ya, ditingkatkan kapasitasnya. It's okay bahwa saya ini bagian dari keluarga, bagian dari lingkungan, bagian dari komunitas, bla 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 dan sebagainya. Apa sih yang bisa saya kontribusikan? Oke, saya punya bakat apa, saya punya kemampuan. Maka kemudian ada yang namanya peningkatan kapasitas. Baik itu melakukan pendidikan formal atau pendidikan non formal. Ditingkatkan skillnya, ditingkatkan knowledge-nya, kan gitu. Harus ditingkatkan karena dia mulai tumbuh dalam kesadaran dirinya, gitu. Karena dia penting. Kalau saya sakit pasti berdampak merepotkan orang. Kalau saya nggak sehat pasti akan berdampak kepada keluarga dan banyak orang, dan saya itu juga tidak bisa memberikan banyak. Setelah dia tahu itu, maka oke deh, kalau gitu apa yang bisa saya lakukan? Tingkatkan kapasitasnya dengan berbagai macam cara. Nah, tugas negara dalam konteks ini yaitu memfasilitasi peningkatan kapasitas itu, baik yang formal maupun non formal, baik yang bisa membeli pendidikan maupun yang tidak bisa memberikan pendidikan, gitu loh. Jadi baik mereka yang mampu maupun yang tidak mampu harus ada pintu masuknya untuk peningkatan kapasitas ini, gitu. Jadi jangan yang wis nasibe wis melarat gak mampu, ya wis takdirmu kon tambah gak pinter, takdirmu kamu jadi semakin nggak bisa. Setiap bayi lahir di republik ini dia memiliki saham pada republik ini, kan gitu. Setiap bayi lahir. Dan dia pemilik republik ini, jangan diremehkan. Negara tidak boleh meremehkan, masyarakat tidak boleh meremehkan. Siapapun yang lahir di republik ini punya saham pada republik ini, maka dia punya hak untuk hidup sejahtera, dia punya hak untuk menjadi hidup lebih baik. Dan itu tanggung jawabnya mereka yang bersumpah untuk mensejahterakan rakyat ini. Ini itu, ya Mas. Iya. Nah, step yang ketiga setelah penyadaran, peningkatan kapasitas, yaitu yang disebut dengan pemanfaatan lingkungan. Ya, jadi lingkungan kecil itu penting. Jadi kalau dalam teori pergerakan itu kan ada dua, itu bangun evolusi atau revolusi. Ya, kalau evolusi itu kan kalau setiap kelompok kecil ini baik, keseluruhan itu pasti jadi baik kan? Karena negara ini kumpulan kelompok baik, kumpulan dari keluarga-keluarga yang baik dan sehat. Maka semua akan jadi sehat. Kalau revolusi kan dipaksa orang untuk jadi baik, dipaksa orang untuk jadi sehat, dipaksa orang harus patuh. Kita kan nggak menganut sistem itu kan negara kita, dan menurut evolusi. Jadi kalau gitu, ciptakan lingkungan-lingkungan kecil itu yang baik, yang sehat. Jadi kalau sudah sadar, sudah punya skill, bentuklah komunitas. Setiap orang harus punya komunitas masing-masing, nggak bisa hidup sendiri. Kalau memang kapasitasnya dia itu pada level RT, RW, ya di lingkungan RT. Kalau kapasitasnya dia ada di kampus, ya harus berkontribusi pada kampusnya. Kampus harus punya komunitas, berorganisasi yang baik,
berorganisasi yang sehat itu akan memberikan efek secara keseluruhan terhadap kondisi negara yang sehat ini. Saya kira itu step-step yang harus dilakukan. Di mana positioning negara itu harus menyadari di level-level tadi yang harus dilakukan. Saya kira itu. Oke, baik. Cak Eko tadi memberikan 3 step ya, yaitu yang pertama ini tentang penyadaran diri, kemudian meningkatkan kapasitas ya, dan pemanfaatan lingkungan ya, bagaimana kita bisa mencapai apa yang disebut dengan sehat itu tadi, ya kan? Nah, sebenarnya kalau kita runtut dari bagaimana kita mencapai sehat itu sendiri ya, sebenarnya saya ingin tahu juga nih, yang kalau kita mengacu pada apa yang ada di Indonesia dulu ya, Cak Eko ya, tidak ke yang lain. Apa sih sebenarnya yang agak susah dibenahi ya di sini itu sebenarnya, sehingga kadang-kadang untuk mencapai kata sehat itu justru bisa dikatakan ya susah lah. Lebih mudah diucapkan. Iya, betul. Lebih mudah diucapkan, tapi untuk memenuhi, iya betul, implementasi untuk memenuhi kata sehat itu agak susah ya, atau susah barangkali. Nah, ini yang terletak di mananya ya, kira-kira regulasi atau apa ya, sehingga kadang-kadang saling berbenturan ya, dan ya hasilnya kan juga tidak maksimal gitu akhirnya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Ini memang kita pahami dan kita sadari bahwa masyarakat kita ini lebih mudah mengucapkan saya sehat, bahkan yang lebih saya Pancasila, prakteknya enggak kan gitu kan sering itu makanya saya agak mengkritisi, jangan mempersonifikasikan diri kita dengan lambang negara kita lah Pancasila, karena itu mendoktrinkan Pancasila. Kalau kamu sudah publish itu, kemudian ternyata kamu sesat gitu ya, melakukan tindakannya sama dengan kamu sudah declare saya Pancasila, tapi faktanya enggak, ya jangan, itu dong. Nah, prakteknya gimana sih Pak Eko? Kan seringkali itu tidak mudah itu. Kan ada mudah diucapkan, tapi prakteknya masyarakat kita ini kan susah gitu ya untuk melihat itu. Ini yang perlu dipahami dalam konteks sosial. Kasih contoh. Kasih contoh. Contohnya siapa? Negara ini. Pemerintah ini harus memberi contoh dulu. Ya. Contoh yang bagus yang bagaimana? Pertama, penuhi janji. 2, rangkul masyarakat. 3, jangan menghukum masyarakat begitu mudah. Karena contohnya harus yang di atas. Nggak mungkin yang bawah ngasih contoh, kan diculek uang mas. Kan gitu ya. Ini belum kayak contoh kan enggak. Yang ngasih contoh itu mestinya yang di atas, yang punya chance untuk diketahui orang banyak, gitu loh. Termasuk public figure yang begitu apa ya, medsosnya itu kan membentuk dirinya, dia harus memberi contoh. Contoh, makanya saya penting itu contoh. Contohnya apa? Apa regulasinya nggak cukup? Regulasi kita apa sih nggak diatur? Kita loh semua diatur mas. Semua ada aturannya, oke. Prakteknya enggak. Kalau gitu komitmen. Makanya tadi harus ada pejabat, ketika dia menjadi pejabat harus ada penyadaran diri. Positioning dia di mana? Loh, aku pejabat. Saya ini sebagai orang yang harus memberi contoh. Kan itu harus dibangun juga. Kan dia juga masuk kategori saya tadi kan. Saya harus sehat. Penyadarannya di mana? Positioning dia. So kalau saya jadi pejabat, saya harus bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan saya. Kewenangan, batas sikup ya, batas sikup kewenangannya itulah yang harus dia handle. Jadi harus berikan contoh kontribusi. Jadi person-person di dalam di pejabat itu juga harus bisa memberi contoh. Setelah pejabat dihukum karena kesalahan itu, menurut saya penuh mas penjara itu mas. Gitu loh. Nggak akan buktinya. Wong semakin ditahan ya semakin nantang itu. Kan gitu. Berarti kan dari something wrong with personality kita. Iya kan? Loh, semakin banyak kepala daerah penjara kepala daerah juga nggak kapok. Itu kan berarti hukum itu
tidak mampu menyelesaikan personality kita, kepribadian bangsa ini, gitu loh, kepribadian bangsa ini. Nah kalau gitu dari mana? Mari kita mulai. Makanya tadi saya bilang tidak ada pilihan lain kecuali education. Dibangun mulai sejak dini. Begini, diajarkan kembali, budi pekerti, Mas, hilang itu, Mas. Gitu. Ini loh. Diajar Dewantara itu mengajarkan 3 hal. Ya. Dan ini diajarkan pada masa saya. Kita ini orang-orang zaman dulu, ya. Saya termasuk orang zaman dulu karena hidup sudah separuh abad lebih, kan gitu ya. Di sekolah dulu diajarkan ada yang namanya semon bupati, semon mantri, dupak bujang, kan gitu ya. Semon bupati, orang itu seharusnya sadar diri lah. Sadar diri itu gitu. Orang yang kita ajak bicara ini itu sebetulnya nggak suka. Itu cukup dilihat dari perubahan raut muka, gitu ya. Contohnya gini, sambil contoh aja supaya gampang. Grade yang dianukan diajar itu kan grade paling tinggi semon bupati, turun ke bawah itu semon mantri, paling rendah dupak bujang. Gini, jangan kasih contoh. Ada ibu-ibu gitu menerima tamu, temennya ibu-ibu gitu ya, ngobrol enak gitu. Terus ada suguhan di meja gitu, kemudian anaknya datang. Anaknya tuh tahu-tahu ngambil suguhan itu. Anak dari tuan rumah itu ngambil suguhan itu. Kemudian ibunya itu hanya senyum. Kemudian anak itu membatalkan kue yang disuguhkan. Maka di keluarga itu sudah sampai di derajat semon bupati. Ibunya nggak suka, dilihat dari raut mukanya. Padahal senyum loh. Ibu nggak suka ditaruh. Berarti di lingkungan itu sudah semon bupati. Cukup melihat perubahan raut muka. Tapi grade akan turun kalau ibunya itu anaknya ngambil kue gitu, kemudian ibunya adek gitu sampai diomong, maka grade-nya turun gitu ya, adek untuk tamu gitu ya. Itu semon mantri, disemoni yang sudah harus diomongkan, tidak perubahan raut muka gitu ya. Tapi kemudian kalau sudah ibunya mukanya sudah merah, anaknya masih ngambil adek untuk tamu, tetap aja dimakan, kemudian ibunya sambil nyeples, arek iki ndablek tamu ditotot, itu sudah dupak bujang. Harus dipukul, harus Nah, itu kan tidak pernah lagi diajarkan. Iya. Pada diri kita, sehingga banyak siswa itu sampai mukuli guru. Loh, guru kok dipukul gimana ini? Coba bayangin. Guru ngasih nilai gak cocok, ditawur. Sekolah diobok. Iya. Gimana itu? Kalau dulu saya belajar jurnalistik itu kan yang jadi berita itu kan kalau orang menggigit anjing, ya kan? Ya. Bukan anjing menggigit orang, udah biasa ya kan. Nah kalau ini biasa. Murid memukul guru, ibaratnya kayak gitulah. Kebalik kan. Betul. Iya, baik. Ini satu perspektif, sudut pandang yang bisa dikatakan cukup bagus bagi kita semuanya, bahwa ternyata sehat itu maknanya memang luas begitu ya. Jadi dengan satu kata saja sehat ini sebenarnya bisa berdampak pada hampir semua lini kehidupan ya, Cak Eko ya, khususnya ekonomi kan. Yeah. Nah, khususnya ekonomi kita mengharapkan itu, karena pada saat ini memang banyak yang agak kebingungan gitu ya di masa pandemi itu, sehat atau ekonomi atau sehat. Maksudnya hotel ini buka atau tutup sih gitu, biar ekonominya jalan gitu ya. Kalau wisata hotel nggak buka-buka kayak gitu juga, bagaimana kita bisa sehat? Nah kayak gitu. Tapi kalau nggak divaksin atau kita tetap misalnya tidak menjarangkan mobilitas, kita juga nggak bisa sehat. Nah kayak gitu. Jadi tarik-tarian gitu ya. Tarik-tarian Indonesia Eko ya. Baik. Nah, kita tunda dulu tarik-tariannya Cak Eko. Kita simak dulu beberapa spot ya sebelum kita lanjutkan tentang bahasan sehat kali ini. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, nanti kita akan sambung kembali atau kita lanjutkan ya obrolan kita pada pagi hari ini dalam Dialog Sahabat Kita. Tetap bersama kami.
rokok opo iki kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory. Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, komandan. Ya,
Reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam. Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita masih di program Dialog Sahabat kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo ya. Masih bersama dengan Bapak Dr. Eko Supeno, DRS MSI, aktif sebagai dosen FISIP UNER ya, tentang saya sehat, kamu sehat, ekonomi sehat. Baik, Cak Eko masih bersama kami ya. Siap. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa nanti langsung direspon ya. Ini yang pertama dari Pak Erwin ya, yang ada di Sidoarjo, menanyakan apakah dengan hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan-perbedaan bisa memunculkan kerawanan pada kesehatan jiwa atau mental. Kemudian yang kedua, ini dari Pak Ahmad yang ada di Sukodono. Sebagai fondasi untuk menjaga atau merawat agar selalu sehat, itu apa? Sebagai fondasi untuk menjaga atau merawat agar selalu sehat, itu apa? Oh, ini ada beberapa pertanyaan lanjutan. Oh, masih berkaitan ya. Apakah pendidikan atau akhlaknya? Atau mungkin ada pandangan lain? Baik. Cak Eko, dua dulu ya. Ini sebelum kita yang lain. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi dari Pak Erwin ya. Yang kedua dari Pak Ahmad yang ada di Sukodono. Ahmad. Pak Ahmad, ya. Baik. Yang pertama dengan Pak Erwin. Kan pertanyaannya, kalau kita itu selalu berbeda pandangan, berbeda pendapat. Apakah bisa memunculkan kerawanan pada kesehatan jiwa atau mental gitu? Ya. Kalau selalu, jadi gini, manusia kan diciptakan unik ya. Selalu, even anak kembar sekalipun gitu kan, selalu punya, selalu ada perbedaan. Itu keniscayaan. Pasti tidak ada yang kan enak kalau orang bisa diatur persis seperti yang kita mau itu kan. Pernikahan itu kan mengkompromikan dua hal. Bukan memaksa dua menjadi satu kan, enggak gitu ya. Artinya kalau kompromi itu bisa mendapatkan sebagian, bisa kehilangan sebagian. Ya sama, manusia itu pasti ada perbedaan. So bagaimana caranya agar perbedaan itu tidak menjadi toksik, racun, penyakit gitu ya. Kalau beda, sehingga yang muncul itu face to face, kamu dan saya. Kita beda, enggak seperti itu ya. Harusnya muncul bahwa tidak menjadi face to face ya, saya dan kamu, harusnya itu kita ya, kita berbeda pandangan memang, tetapi harus punya spirit satu tujuan. Sebagai tadi kan dibangun kesadaran bahwa saya ini bagian dari ini ya. Kalau kita harus ada kompromi. Nah kalau ada perbedaan yang tidak bisa dikompromikan, berarti ada yang sakit situ ya. Karena kan yang namanya kita bagian dari komunitas kan berarti kita itu tidak bisa semuanya kita dapatkan.
Kita mendapatkan sebagian dari komunitas dan kita kehilangan sebagian dari apa yang kita punya, menjadi kompromi. Karena ada kesadaran bahwa kita itu bagian dari rakyat ini, bagian dari negara ini, bagian dari daerah ini. Ya harus kita turunkan. Itu kan harus sehat itu. Kita harus sampai disebut maturity ya, kesadaran itu kan tadi. Ya, Pak, itu kan nggak gampang. Memang nggak gampang. Maka ini nyambung pertanyaannya dari Pak Ahmad. Gimana itu caranya? Makanya saya tidak menyarankan sejak awal memang harus dibangun kurikulum di pendidikan anak-anak kita mulai sekarang gitu loh maksud saya. Nah kalau wilayah PAUD, TK, SD, SMP itu kan wilayah daerah. Ya, daerah punya nggak harus nunggu dari Kemendikbud kan. Ada muatan-muatan pembangunan kesadaran baru yang dimasukkan dalam kurikulum. Dibangunlah mental itu. Sesuatu yang baik itu kan dicari, tidak datang dengan sendirinya. Ya, kalau rumah ini pengen rusak, nggak usah sampean rusak mas, sampean biarkan saja rumah sampean rusak dia. Tapi kalau pengen baik, itu kan harus disapu, dicat, kan gitu. Jadi kebaikan itu dicari. Sama halnya kalau kita gini, kita ya diam saja, lama-lama yo luwe lo gitu loh. Jadi iya kan, kita ini nggak ngapa-ngapain ya, tidak bekerja, tidak apa, diem tok lo, suwe-suwe ya luwe gitu loh. Gitu. Karena kepingin makan kan harus cari, gitu. Nah, ya sama, harus ada ikhtiar. Nggak bisa kemudian kita diam kemudian jadi pintar dengan sendirinya kan, nggak. Kita diam itu lama-lama tambah bodoh. Proses pembodohan diri sendiri. Kita nggak bisa diam, kita harus aktif. Artinya makanya saya angkat tema ini partisipasi aktif masyarakat. Setiap orang harus bisa memberikan kontribusi, baik secara fisik maupun non fisik, pemikiran, ide, gagasan. Orang harus punya, orang harus menyampaikan apa yang diinginkan supaya bisa ditakar, gitu loh. Dan itu harus dilatih, ya, harus ikut aktif. Ngapunten mas. Saya enggak bermasalah. Ya meskipun saya itu di kantor ya ada posisi, ada ngajar, tapi di kampung misalnya, ya saya itu pernah jadi ketua Karang Taruna, ya pernah jadi sekretaris RT, nikah jadi RT, sekretaris RW, wakil RW, sebentar lagi puncak saya ini jadi RW. Artinya kan harus memberikan kontribusi gitu. Ya harus gitu loh. Ini kesadaran diri kita kan untuk bisa itu makanya bagaimana caranya? Loh Pak, kan tidak semua orang seperti itu kan kata Pak Ahmad. Pondasinya dari mana kan gitu ya? Maka harus dicari Pak. Apakah itu melalui mekanisme pendidikan atau melalui pendekatan spiritual keagamaannya? Dan itu jauh lebih penting. Ya spiritual keagamaannya itu jauh lebih penting menurut saya karena ada nilai yang dituju. Gitu loh. Kita kan ada akhir. Setelah akhir itu mau kemana? Itu juga harus dipikirkan. Iya. So, kan wong gajah aja harus meninggalkan gading untuk nilai manfaat. Manusia meninggalkan apa? Meninggalkan perkara, meninggalkan utang. Kan tidak. Harus kan nama baik. Supaya kita ini masuk kalah sama gajah. Gajah ini kalau gading saya manfaatnya. Manusia loh sudah makan banyak hal di dunia ini. Gajah cuma terbatas mas yang dimakan. Gak pernah makan pizza. Nggak pernah main HP, ya kan, nggak menyusahkan orang, tapi masih ninggalkan gading. Lah kita lahir nyusahkan, sekolah nyusahkan, kan gitu, remaja nyusahkan, ya suami jadi suami ya misalnya gitu. Terus apa ini? Terus apa yang kita tinggalkan untuk kebaikan ini kan? Nah itu kan harus. Nah ini harus gencar. Saya seneng ini lagi Suara Surabaya mengangkat tema ini kan, kita ini mengiklankan kebaikan ini ya. Suara Sidoarjo Cak Eko. Oh Suara Sidoarjo gitu loh ya. Beda. Lah ini yang harus diangkat terus menerus gitu ya. Karena ya itu tadi internalisasi ya, membangun internalisasi dalam diri kita. Karena memang kebaikan itu harus dicari. Ya, jadi ya orang harus mau. Nah di situ perannya negara. Mau pendidikan nggak ada. Ya kalau itu negara harus menyediakan buat yang nggak mampu. Oke. Harus dipikirkan itu. Iya, Cak Eko ini ada 2 pertanyaan lagi. Baik, yang nanti bisa langsung direspon ya. Melalui Instagram @febi, bagaimana menyelaraskan antara kesehatan tubuh dengan kesehatan ekonomi. Kemudian yang kedua ini Sabilillah Buduran.
Bagaimana Pak menjaga agar kesehatan mental tetap sehat walaupun ekonomi saat ini sedang tidak sehat? Wes langsung tunjuk poin ini. Iya. Oke. Silakan, monggo Cak Eko. Baik, terima kasih. Yang baik akan saya sambung ya. Baik, sehat dalam tubuh sehat, gimana menyelaraskan, menyeimbangkan? Ini kan hampir sama dengan sehat tubuh, sehat ekonomi. Pak, gimana mental ini bisa sehat? Kalau ekonomi goyang, bakalan sehat. Nah, ini uniknya Indonesia. Ini uniknya Indonesia. Meskipun penghasilannya 20 juta, meskipun penghasilannya UMR satu keluarga 4,3 juta misalnya, anggap Sidarja itu berapa sih, 4 juta ke atas, dengan 4 anggota keluarga, suami, istri, 2 anak. Dengan yang gaji 20 juta, istri dan 2 anak, itu sama, tetap bertahan hidup. Hebat Indonesia. Manajemennya itu mungkin harus masuk Nobel, manajemen rumah tangga Indonesia. Nggak ada yang mati kelaparan. Nah, nggak ada yang mati karena itu. Ya, Indonesia itu dianugerahi para manajer ibu-ibu ini luar biasa. Ya. Nah, manajemen rumah tangga ini yang seharusnya dicontoh oleh negara ini, ya, di mana negara ini bisa survive. Negara ini kan tidak dalam baik-baik saja ya, semua orang menyadari itu. Mungkin rakyatnya ada sebagian baik-baik, tapi tidak negaranya. Tapi rakyat ini menurut saya, ya sambat, terus sambat. Wah, ekonomi susah, ini susah, mikiri sehat, nggak bisa. Salah satu ini ya, salah satu hebatnya di Indonesia ini, ada salah satu kelompok masyarakat, ya, angka harapan hidupnya tinggi itu di Klaten ya, setahu saya itu karena yang namanya sabar, sabar dalam tanda petik ya, ulang-ulangan itu ngeriman gitu ya, sabar. Ternyata sabar itu menjadi salah satu kunci Indonesia nggak bubar. Kalau sebetulnya kan kalau dengan kondisi seperti ini bisa nggak sabar Pak rakyat ini, tidak bisa merenungkan. Siapa sabar dengan kondisi gini? Nggak dodol mati kena COVID, nggak dodol mati karena nggak makan. Tapi faktanya ketika dipaksa nggak jualan juga nggak mati kan gitu kan, dan sebagainya kan. Nah, tapi ini nggak boleh dimanfaatkan situasi ini, kesabaran ini oleh pemerintah. Rakyat Indonesia sabar, sama dengan haji lah. Haji itu harus sabar, meskipun pelayanan kurang baik, dia harus sabar. Ini nggak boleh. Negara harus sadar diri bahwa kesabaran rakyat itu yang memberikan kontribusi, ya, memberikan kontribusi kita itu menjadi masih baik, masih lebih baik. Nah, oleh karena itu, gimana cara menyeimbangkan ini? Menyeimbangkan antara sehat tubuh dan sehat ekonominya tadi, ya. Ada 2 hal menurut saya yang harus dilakukan, baik oleh negara atau di dalam diri kita, ya. Yaitu tadi pertama menyadari kita tentang potensi, tentang potensi alternatif apa. Anak kita ini tidak pernah dilatih loh. Sampean tanya anak sampean, kalau kamu dihadapkan pada ini apa yang kamu lakukan? Coba sampean bongkar daya kreativitas anak-anak kita. Kreativitas itu kan bicara alternatif. Kalau inovatif bicara tentang pengembangan. Daya kreatif kita ini selalu dituntut anak kita harus kreatif inovatif, tapi tidak pernah ditanya kreativitas pemikiran seperti apa. Coba kalau nanti pasti tanya keluarga, apa yang kamu lakukan? Yes, kalau dia bilang sembuh, berarti sebetulnya sejak dini nggak dilatih. Kalau itu harus dibangun, Mas, kreativitas, mencari alternatif. Pilihannya apa? Kalau saya dihadapkan situasi, ya harus dilatih. Itu harus seru. Saya kan nggak bisa menyatakan ya pemerintah harus memberi bantuan. Pemerintah sudah, cuma berapa 1 juta, cuma berapa 900, cuma berapa 600, gambar utang pas, nah, selesai. Tapi kan itu nggak menyelesaikan masalah. Itulah. Ingat sahabat kami kaum muslim itu kan, ingat ada sahabat dan ketika dia hijrah ke Madinah, dia tidak mau diberi bantuan, tapi tunjukkan di mana saya ada pasar. Dia kemudian bisa berkembang karena dia punya potensi itu. Nah, sekarang kita ini tidak pernah diajarkan tentang potensi itu, kreativitas. Nah, itu pendidikan yang mungkin beda dengan Barat. Sejak
dini itu didorong anak itu menjadi kreatif, tidak diajarkan, ya, tidak diajar tapi dididik, beda kan, kan ya. Kalau diajar itu, iki kudung ini kudung, kalau dididik itu menjadi mereka lebih. Makanya kita kan pendidikan nasional, bukan pengajaran nasional. Konsepnya benar namanya, tapi prakteknya diajar terus, Mas. Terus diajar kan, masa katanya diumum, ini diajar, iso, tidak dididik itu harus diberikan contoh, kemudian ini loh stepnya ini, kemudian didorong untuk Allah kan menciptakan kita dengan otak yang luar biasa, beda dengan harusnya itu didorong. Siapa baik orang tuanya, makanya step kedua tadi, siapa yang melakukan? Tadi kan kesadaran potensi, siapa yang melakukan? Ya komunitasnya, lingkungan keluarganya atau orang tuanya, lingkungan pendidikan gurunya, kurikulum kita. Negara ini juga memaksa, bongkar dong, bikin dong kreativitas ini. Karena menurut saya ini, hitung-hitungan saya ini ya Mas ya, Indonesia nggak mungkin nggak miskin. Indonesia ini nggak mungkin lah menjadi orang nggak menjadi hebat. Saya beralih gini. Ini pernah saya sampaikan di dalam kelas, di dalam gini Mas, ya nggak mungkin usaha di Indonesia itu nggak maju. Misalnya gini, kalau dari 100 juta penduduk Indonesia yang bekerja, menyerahkan saja uangnya Rp1.000, 1 bulan Rp1.000, ditaruh des nih, Rp1.000 dikumpulkan, itu 1 bulan ngumpul Rp1.000 dari 100 juta penduduk Indonesia, berapa uang yang terkumpul Mas? Iya. 100 miliar kan, 100 miliar ya. Kalau dari 100 miliar ini diberikan cuma-cuma kepada anak muda yang punya gagasan proposal bagus di bidang wirausaha, masing-masing diberi bantuan 100 juta tanpa hutang, tanpa nyicil, diberikan hibah sebagai bentuk Nobel penghargaan rakyat Indonesia kepada anak muda kreatif. Ya, ini 100 juta kamu pakai untuk mengembangkan usaha gagasanmu itu. Maka setiap bulan tercipta 1000 wirausaha muda Indonesia baru tanpa hutang Mas. Mas. Kalau sampean diminta uang Rp1.000 untuk bangun anak muda wirausaha, mau nggak sampean? Mau kan? Kan cuma 1.000 aja loh. Kecuali kalau nolnya ditambah 3 gitu, agak berat. Kalau 1.000 jatuh aja nggak dilirik Mas, kan gitu ya. Orang tukang parkir kalau 1.000 dibiarkan loh, nggak diambil. Gak ikhlas karena kita, gak ikhlas. Dan ini 100 juta. Berarti setiap bulan ada 1.000 wirausaha muda mengembangkan usahanya tanpa utang. Terus menerus 1.000 hibah rakyatnya. Nah, yang diberikan berarti apa? Bangga. Karena saya diberi Nobel oleh rakyat Indonesia karena gagasan desain. Kalau 100 juta itu dia bukan usaha tanpa hutang, dia nggak kebeban pikirannya, pasti dia mempekerjakan orang lain juga kan. Maka ekonomi di sektor real juga akan bergerak. Nah, itu saya kira Wong 1.000 aja kan gitu, gerakan Rp1.000 ya. Itu saya kira nggak ada alasan untuk tidak menjadi maju Indonesia. Baik. Baik, terima kasih Cak Eko ya sudah bersama kami dalam dialog sahabat kita. Yang terakhir, yang singkat saja sebagai closing statementnya apa ini? Monggo. Ya. Kalau ingin maju, buatlah sejarah, jangan ikuti sejarah. Gitu. Oke, baik, cukup jelas ya closing statementnya, dan ini perlu pemaknaan yang dalam sekali ya. Baik, Cak Eko terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.